Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dalam perjamuan malam terakhir, Yesus menengadah ke langit dan berdoa bagi para pengikutnya, "Bapa yang kudus, bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa, ada di dalam aku, dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka, dan Engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa Engkau yang telah mengutus aku, dan bahwa Engkau mengasihi mereka, sama seperti Engkau mengasihi aku. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku, yakni mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Ya Bapa yang adil, memang dunia tidak mengenal Engkau, tetapi aku mengenal Engkau, dan mereka ini tahu bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku, dan aku telah memberitahukan namamu kepada mereka, dan aku akan memberitahukannya, supaya kasih yang Engkau berikan kepadaku ada di dalam mereka, dan aku di dalam mereka." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, sampai seberapa jauh seseorang dapat bersikap tidak mementingkan diri sendiri? Hal inilah yang kita temukan pada pribadi Yesus Tuhan dalam Injil kali ini. Yesus tahu bahwa tidak lama lagi tibalah saatnya baginya untuk menderita sengsara dan mengalami kematian yang mengerikan. Namun, Yesus tidak memohon perlindungan bagi dirinya, melainkan Ia mohon kepada Bapanya untuk mencurahkan kasih ilahinya ke atas diri para muridnya, termasuk kita, yakni kasih yang sama yang Bapa sendiri berikan kepada dirinya dari sejak kekal. Dalam doanya Yesus berkata, "Aku telah memberitahukan namamu kepada mereka, supaya kasih yang Engkau berikan kepadaku ada di dalam mereka, dan aku di dalam mereka." Sungguh mengharukan dan membuat diri kita merasa kecil tatkala merenungkan bahwa Yesus sungguh mengasihi kita. Yesus lebih mementingkan diri kita daripada dirinya sendiri pada malam sebelum sengsara dan wafatnya itu. Saudara-saudari yang terkasih, sekarang marilah kita mengambil waktu sejenak untuk merenungkan betapa dalam Allah mengasihi putranya. Dan karena kasih kepada putranya itulah Allah menyerahkan seluruh ciptaan kepada Kristus. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Kolose bab 1 ayat 16. Allah sangat mengasihi putranya, sehingga pada hari baptisan Yesus oleh Yohanes Pembaptis, dengan penuh sukacita Ia membuat pengumuman, "Inilah anakku yang terkasih, kepadanyalah aku berkenan." Matius bab 3 ayat 17.
Pengalaman Yesus yang berkelanjutan dan intim akan kasih Bapa lah yang memotivasi setiap tindakan Yesus selagi dia berada bersama para muridnya. Anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri jikalau ia tidak melihat Bapa mengerjakannya. Bapa mengasihi anak dan ia menunjukkan kepadanya segala sesuatu yang dikerjakannya sendiri. Yohanes bab 5 ayat 19-20. Yesus begitu dipenuhi dengan kasih Bapa sehingga dia mampu merangkul segala kekejaman dan kepedihan salib untuk memenangkan keselamatan kekal bagi kita manusia. Oleh kuat kuasa salibnya, Yesus telah menyalibkan kodrat kedosaan kita dan membebaskan kita agar dapat dipenuhi dengan kasih Allah sama yang dia sendiri alami. Ini adalah suatu kasih yang memiliki kuasa untuk membuat lunak hati yang paling keras sekalipun dan mentransformasikan setiap orang menjadi seorang pencinta Allah. Ini adalah kasih yang bersifat all-inclusive, yang mampu mematahkan setiap penghalang berupa prasangka, penolakan, dan rasa curiga yang membuat kita terpisah satu sama lain. Ini adalah kasih yang kekal yang tidak pernah gagal. Allah senantiasa tersenyum memandangi kita. Ia hanya ingin memberkati dan memperkuat diri kita apabila kita pulang kembali kepadanya. Saudara-saudari yang terkasih, seorang perempuan membagikan pengalaman pertobatannya di X, di Twitter, pada tanggal 22 Januari tahun 2024. Dia menceritakan bagaimana doa Salam Maria membawa dirinya pada perjalanan spiritual yang mengubah hidupnya. Perempuan tersebut menceritakan bahwa pada tahun 1993 saat masih kuliah, pacarnya yang berkebangsaan Italia mengajarkannya doa Salam Maria. Tanpa menyadari arti mendalamnya, dia mencatat doa tersebut di jurnalnya dan mulai mengucapkannya setiap hari dalam bahasa Italia. 3 tahun berlalu dan perempuan ini memutuskan untuk berpindah agama menjadi Katolik. Mengenang perjalanannya, dia mengakui, pada saat itu tidak pernah terpikirkan olehku bahwa tindakan-tindakan itu terhubung. Sekarang saya yakin itu terkait. Kisahnya menarik perhatian para pengguna X lainnya yang memberikan dukungan dan berbagi kesaksian serupa terkait doa Rosario. Salah satu pengguna bahkan mengungkapkan, "Saya kembali ke gereja sesaat setelah mulai berdoa Rosario. Selalu Maria yang membawa kita kepada Yesus." Saudara-saudari yang terkasih, pertanyaan mendasar muncul, mengapa Maria begitu menarik dan akhirnya membawa orang kepada Yesus? Jawabannya dapat ditemukan dalam Injil Yohanes bab 19 ayat 26-27, di mana Yesus memberikan hadiah tak tergantikan kepada umatnya. Dalam kebaikannya Tuhan menganugerahkan Bunda Maria kepada seluruh umat manusia. "Ibu, inilah anakmu," ucapnya kepada Maria, dan kepada murid yang dikasihinya, "Inilah ibumu." Sejak saat itu, Maria dianggap sebagai ibu kita semua. Bunda Maria memiliki tujuan utama mengabdikan diri kepada putranya agar kita dapat mencapai surga. Sejumlah kisah pertobatan di seluruh dunia mencerminkan peran Maria dalam membimbing orang kepada Yesus.
Dengan meminta Bunda Maria untuk mendoakan kita, kita mengakui kekuatan besar dengan perantaraan doanya. Salam Maria menjadi contoh yang sangat sempurna di mana kasih seorang ibu yang tanpa batas kepada putranya. Kita diajak untuk menerima keibuan Maria ke dalam kehidupan pribadi kita, memulainya dengan satu doa Salam Maria. Kata Santo Jose Maria Escriva, jika Anda mencari Maria, Anda akan menemukan Yesus. Marilah berdoa. Allah Bapa sumber pembaharuan hidup, semoga dunia Kau ciptakan menjadi baru, dan umat manusia rukun bersatu padu berkat Roh Kudus, berkat kebaikan dan cinta kasih. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa, satu Allah sepanjang segala masa. Tuhan memberkati kita sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus.